Xian tetap menyuruhnya tidur dan istirahat. Kebetulan Qin Ziyu berada di hotel yang sama dan saat Xian melihatnya membawa koper, dia bertanya apa yang dilakukannya di sini. Qin Ziyu beralasan kalau dirinya bekerja, namun Xian tahu kalau semua tempat untuk majalah sudah terisi. Qin Ziyu kemudian mengaku kalau meminta Guan Ji untuk membawanya ke sini untuk belajar, karena ini adalah forum industri yang penting. Mendengar itu Xian beranggapan karena sudah di sini jadi menyuruhnya belajar dengan baik. Melihat melewati pamannya semudah itu, Qin Ziyu terkejut dan mengira pamannya sudah mengubah sikapnya. Saat Sui sedang mandi, tiba-tiba ada pesan suara dari Xian dan saat mendengarkannya, Xian memberitahu kalau keponakannya ada di sini. Apakah tidak tertarik padanya dan bertemu dengannya? Mendengar itu Sui terkejut karena mengira itu Qin Lezi. Sui memberitahu belum siap karena beralasan sedang bekerja kali ini. Sementara itu Guan Ji mengirim pesan ke Ruoshan memberitahunya kalau dirinya ada di hotel kamar 2410. Namun saat keluar kamar dia melihat Guan Ji bersama Qin Ziyu, kemudian ada telepon dari Sui. Sui yang tidak tahu Ruoshan juga ada di sana terkejut dan langsung mengajak ke kamarnya, kemudian bertanya kenapa tiba-tiba ada di sini. Ruoshan beralasan dipengaruhi oleh Sui yang pekerja keras dan berencana untuk mendaki puncak kesuksesan. Menurutnya konferensi chip ini merupakan peluang pelaporan yang penting dan jelas tidak bisa melewatkannya. Kemudian Sui memberitahu kalau Qin Lezi juga menginap di sini dan bertanya bagaimana jika dirinya bertemu dengannya. Menurut Ruoshan hotel ini memiliki banyak lantai, jadi tidak mudah bertemu dengannya. Lagi pula Sui di sini juga untuk bekerja, jadi dia mungkin tidak akan menghadiri konferensi chip ini. Melihat Ruoshan tidak kunjung membalas pesannya, Guan Ji bingung apa yang harus dilakukannya agar dirinya tidak merasa panas dan dingin bersamanya. Setelah menyelesaikan urusannya, Xian pulang dan Yi Yang beranggapan suatu kehormatan bertemu dengannya, dan jika ada kesempatan ingin berkolaborasi dengannya dan Xian langsung berpamitan pergi saat mobilnya datang menjemputnya. Di dalam mobil Xian mengirim pesan ke Sui memberitahu urusannya sudah selesai, jadi akan kembali sekarang. Membaca pesannya, Sui takut Xian akan membicarakan tentang Qin Lezi lagi, jadi dirinya berpikir tidak seharusnya bertemu dengannya dan beralasan ingin tidur. Sui merasa dirinya menggali lubang untuk diri sendiri dan mengubur dirinya di dalamnya. Sementara itu Guan Ji dan Yu Yu sudah di kamar hotelnya, dan saat Guan Ji menawarkan minum, Xian menolaknya dan membuat Yu Yu berasumsi pasti banyak hal hari ini dan yakin Xian pusing hanya mendengar kata minum. Xian mengaku bertemu Yi Yang di sebuah acara hari ini. Guan Ji menyuruhnya berhenti karena waktunya istirahat. Mendengar semua ini memicunya sakit kepala, namun Xian tetap melanjutkan kalau Yi Yang sangat muda dan dia juga bertekad, jadi benar-benar kuda hitam. Kemudian saat Xian melihat ponselnya, Guan Ji menyindirnya kenapa begitu sayang dengan ponselnya hari ini. Kepada kecantikan mana mengirim pesan, mendengar itu Xian mengaku dengan pacarnya dan membuat mereka terkejut, khususnya Guan Ji langsung bertanya wanita pemberani mana yang telah menerimanya. Xian menyuruh sampai dia ingin mempublikasikannya, baru akan memberitahu mereka. Yu Yu mengerti Xian tidak ingin memberitahu identitasnya tapi setidaknya memberitahunya bagaimana kalian bertemu satu sama lain. Guan Ji setuju dan menyuruh menceritakan kisah cintanya. Xian mengaku mungkin awalnya itu adalah cinta yang salah, tetapi segalanya berubah menjadi baik. Mereka bingung dan bertanya siapa yang menindas siapa. Xian memberitahunya kalau dia menyukaiku. Guan Ji menambahkan jadi meskipun itu cinta yang salah, Xian menginginkannya. Xian beranggapan pada akhirnya dia benar-benar jatuh cinta padanya. Mendengar itu Yu Yu beranggapan Xian berbicara dengan santai. Xian juga ingin tahu kisah cinta mereka dan menyuruh menceritakannya dan menurutnya pasti jauh lebih menarik darinya. Menurut Yu Yu jika berbicara tentang Guan Ji, dia memang memiliki kisah cinta yang menarik, namun Yu Yu mengaku dirinya lajang, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Xian tidak percaya apakah tidak ada yang mengejar Profesor Yu yang lembut dan berpengalaman luas. Mendengar itu Yu Yu memberitahu yang menurutnya cocok untuknya tidak tertarik padanya, namun yang tertarik padanya tidak cocok untuknya. Namun baru-baru ini berpikir hubungan itu harus menjadi hubungan dua arah, jadi penyelesaiannya tidak boleh seperti soal matematika.
Saat mereka berdua menatap Guanji, dia beranggapan tidak ada yang perlu diceritakan. Xian merasa ini bukan dirinya dan menyuruh memberitahunya siapa yang mematahkan semangatnya. Guanji mabuk dan bernyanyi tentang cinta. Xian menyuruh Yu Yu untuk mengirimnya kembali. Keesokan harinya ada telepon dari pelayan hotel untuk membangunkan Sui karena sudah jam 8, dan Sui mengaku sudah bangun. Sui merasa dirinya tidak tidur nyenyak semalam gara-gara keponakan Xian sungguh merepotkan. Xian menunggu di depan kamar Sui, dan saat Sui keluar dari kamar, Xian langsung mengajaknya pergi ke konferensi chip. Sui ingin tetap stabil seperti ini dan tidak akan menabraknya. Sui mengaku bisa melakukannya dan dirinya lah yang harus bertanggung jawab, kemudian bertanya ke Xian mengapa keponakannya datang ke sini dan mengira ke sini untuk jalan-jalan. Xian memberitahu dia bilang ke sini untuk menghadiri konferensi chip dan belajar. Xian bertanya kenapa tiba-tiba berpikir bertanya tentangnya. Sui beralasan kalau dirinya mengkhawatirkan keluarganya. Di dalam mobil, Sui terus kepikiran Qin Lesi karena dia akan menghadiri konferensi chip. Jika nanti bertemu dengannya dan Xian mengetahui tentang hubungannya dengan Qin Lesi, Xian pasti akan berpikir bahwa Sui mendekatinya pada awalnya untuk membalas dendam pada Qin Lesi dan Sui bingung bagaimana cara menjelaskannya. Melihat Sui terlihat resah, Xian bertanya apa ada yang salah. Sui mengaku tidak apa-apa dan mungkin karena tidak tidur nyenyak semalam. Mendengar itu Xian menyuruhnya istirahat dan Sui langsung bersandar di bahunya. Kemudian Yuling meneleponnya mendengar kalau dirinya pergi ke Fucheng dan katanya akan bersama dengan ayahnya. Ponselnya yang terhubung ke Bluetooth otomatis ke mobilnya membuat Xian mendengarnya. Xian berasumsi apa malu berkencan dengannya. Saat sudah sampai di tempat, Sui menyuruh Xian pergi lebih dulu dan membuat Xian bertanya apa dirinya tidak ingin pergi. Sui dalam hatinya ingin, namun dia takut kalau bertemu dengan Qin Lesi, jadi beralasan kalau ada temannya di sini jadi ingin menyapanya dulu. Mendengar itu Xian menunggunya di ruang laporan. Sui beranggapan acaranya akan dimulai namun tidak melihat Qin Lesi dan mengira kalau dia tidak akan datang. Kemudian Qin Siyu menyapanya dari belakang dan membuatnya terkejut. Qin Siyu bertanya bukankah seharusnya melakukan beberapa tugas dengan ayahnya. Mendengar itu dirinya mengaku sudah selesai dengan itu dan punya teman yang akan datang, jadi datang ke sini untuk belajar sesuatu juga. Saat Sui bertanya kenapa dirinya ada di sini, Qin Siyu mengaku memiliki niat yang sama persis dengannya. Qin Siyu yang melihat Sui sedikit bingung bertanya ekspresi apa ini. Qin Siyu mengira Sui tidak senang kalau dirinya datang. Sui langsung beranggapan Qin Siyu ada di sini. Jika bertemu Qin Lesi nanti, dirinya akan mendapat keuntungan 2 lawan 1, bahkan jika Xian bergabung masih akan seri. Kemudian Sui mengaku dirinya senang Qin Siyu datang dan setelah kembali menyuruh menulis laporan kepadanya. Kemudian Qin Siyu melihat sekeliling, dan saat melihat Yu Yu di sana, Qin Siyu beralasan ingin ke toilet dan menyuruh pergi dulu. Qin Siyu kemudian menyapa Yu Yu, melihat Qin Siyu ada di sana, Yu Yu terkejut dan langsung bertanya kenapa bisa ada di sini. Qin Siyu mengaku mencarinya, merasa langsung to the point. Qin Siyu beralasan dirinya jurnalis magang, jadi ingin belajar lebih banyak dan meminta Guanji membawanya ke sini. Yu Yu terkejut Qin Siyu tahu Guanji dan membawanya ke sini. Qin Siyu mengaku kalau dirinya dan Guanji teman baik. Mendengar itu Yu Yu menyuruh untuk belajar dengan baik dan berpamitan pergi. Sementara Guanji yang melihat Ruoshan langsung mendatanginya, Ruoshan mengaku masih ada yang harus dilakukan jadi jika tidak ada urusan lagi, Ruoshan berpamitan pergi. Sui masuk ke dalam dan saat Xian melihat Sui, dia datang menghampirinya, begitupun juga dengan Yiyang dan Yu Yu. Melihat itu membuat Sui bingung.
Sui mengaku diundang Tuan Xi, jadi dirinya akan duduk di sebelah Tuan Xi. Acara belum dimulai, Sui meminta ingin membeli kopi di luar dan menawarkan ke Xian. Yu mengaku juga akan keluar jadi akan mengantarnya. Mendengar itu Xian bermain dengan ponselnya. Sui yang melihat Xian merasa kesal karena tekanannya ada pada dirinya sekarang dan langsung berpura-pura pusing karena terlalu lama berdiri. Mendengar itu Yu keluar sendiri membeli kopi. Saat Sui mau bicara dengan Xian, dia menyelanya apa yang mau dikatakannya. Apa mau bilang kalau kalian berdua tidak akrab atau itu semua hanya kebetulan? Mendengar itu Sui memberitahu kalau Yu dan dirinya tidak seakrab Xian dan dirinya. Kemudian Yang berpindah tempat duduk dengan orang dan membuatnya duduk di sebelah Sui. Melihat itu Sui bingung dirinya ada dalam masalah. Yang menyapa Sui dan membuat Xian memegang tangan Sui. Kemudian ponsel Sui berbunyi dan beralasan seseorang menghubunginya dan membuat Sui melepas tangan Xian. Yang menyapa Xian kalau bertemu lagi dan menurut Xian ini agak sering terjadi. Di saat Qin Shiyu memesan kopi, Yu datang ingin memesan kopi dan membuat Qin Shiyu melihatnya dan langsung menyapanya. Yu beranggapan kebetulan sekali. Qin Shiyu merasa ini agak aneh karena dirinya selalu memanggilnya Profesor Yu tapi mengaku sudah saling kenal sejak lama. Mendengar itu Yu menyuruh mulai sekarang memanggilnya Yu dan membuat Qin Shiyu tersenyum. Iya. Kemudian Yu bertanya di mana Guanji. Qin Shiyu memberitahu sejak dia menurunkannya di hotel. Dia langsung menghilang seolah-olah ada yang dikhawatirkannya dan di saat kopinya sudah selesai, Yu memberikan satu ke Qin Shiyu. 没事，有点苦。我最喜欢吃苦了。 Ruoshan melakukan siaran karena acara akan dimulai. Kemudian setelah selesai Guanji menghampirinya. Ruoshan yang melihatnya memberitahu acara akan dimulai. Kenapa belum masuk? Guanji mengajak untuk masuk bersama. Namun Ruoshan memberitahu kalau tempat duduknya ada di barisan depan VIP, sedangkan dirinya di bagian media, jadi tidak akan duduk bersamanya. Mendengar itu Guanji akan mengaturnya untuk duduk di sebelahnya, tapi Ruoshan mengaku kalau ini tidak tepat karena dirinya akan bekerja dan langsung meninggalkannya. Qin Shiyu dan Yu menuju aula dan saat berada di pintu masuk, Qin Shiyu berhenti. Yu beranggapan butuh bantuannya untuk memanggil Guanji, namun Qin Shiyu mengaku tidak perlu. 不需要，不需要。 Yu bertanya di bagian mana dirinya duduk. Mendengar itu Qin Shiyu teringat saat meminta tempat duduk paling belakang untuk menghindari pamannya. Qin Shiyu mengaku kalau duduk di bagian media. 我坐。 Yu memberitahu dirinya duduk di barisan depan dan membuat Qin Shiyu langsung melihat pamannya dan Sui di sana. Kemudian Qin Shiyu menyuruh Yu masuk duluan karena forum akan dimulai. 好，米粉被做迷雾啊！ Forum dimulai dan mereka menjelaskan teknologi 行 Memwave. 动性的普及。陈教授给我们分享一下。技术分别是微波像10到300千兆赫频域电，其实呢都有广泛的应用。红外波相交叠的。 Sui bingung dan ada yang tidak dimengerti. Kemudian Yang memberitahunya dan menjelaskannya secara perlahan dan membuat Xian yang melihatnya sedikit cemburu. 我以前做过助教，还是有点。我可以慢慢讲给你听。 Xian menyuruh Sui menyimak dan jangan melewatkan poin-poin penting. 谢谢李教授的精彩发言。下体企业广新科技的陈总在 Melihat Sui gelisah, Xian memegang tangannya dan bertanya apa ada yang salah. Sui mengaku setelah sesi ini selesai, ingin kembali ke hotel. Xian bertanya apa dirinya baik-baik saja. Melihat Sui ingin kembali ke hotel, Yang mencoba untuk mengantarnya dan membuat Sui merasa tidak enak ke Xian. Namun Chen Sheng langsung datang dan akan mengantarnya ke hotel. 既然我送你回酒店。 Sesampainya di hotel, Sui memegangi perutnya dan langsung pergi ke kamar mandi. Saat acara sudah selesai, Yang bertanya apa Sui ikut dengannya dan apa yang terjadi dengannya. Xian memberitahu kalau Sui tidak enak badan dan mungkin nanti sore tidak akan hadir karena kondisinya lemah.
Xian yang bertemu Chen Sheng bertanya apa sudah mengirimnya ke hotel. Chen Sheng memberitahu melihat dia sedang mengambil sekotak obat penghilang rasa sakit dari meja depan. Xian melihat jam di tangannya dan menyuruh menghadiri jamuan makan siang ini atas namanya. Sui tidur dan saat merasakan memegang tangan orang lain, Sui terbangun dan melihat Xian di sana. Sui bertanya mengapa ada di sini. Xian beranggapan jika tidak datang, apa berencana menderita sendirian. Mendengar itu Sui beranggapan Xian sudah tahu dirinya sakit dan kembali untuk menemuinya. Xian bertanya apanya yang sakit dan Sui mengaku sakit di mana-mana, namun sebenarnya tidak terlalu buruk kalau dirinya mengucapkan dua kata yang menghibur. Xian bertanya apa yang harus dikatakan. 怎么好？ 仙女了呢？你就说怎么还没上天就看。 Xian kemudian menyuruhnya tidur karena dirinya di sini dengan menyebutnya peri kecil. 待在这儿了，至少不会疼得喊天。 Xian bertanya sebenarnya apa yang menyakitkan, kepala, perut atau tempat lain. Sui mengaku kalau ini menstruasinya. Xian mengingatkan untuk berhati-hati di masa depan dengan melarangnya memakai rok pendek. Sui memberitahu alasannya memakai rok pendek agar terlihat bagus, namun Xian berpendapat tidak harus mengenakan rok pendek agar terlihat bagus. 睡吧。 Xian menunggu Sui yang sudah tertidur, kemudian ponselnya berbunyi. Xian mengintipnya dan saat melihat namanya, Xian beranggapan Sui punya hewan piaraan di rumahnya. Namun setelah Sui mengangkatnya ternyata yang menelepon ibunya. Dia bertanya hubungannya dengan Yuyu, namun Sui memberitahu kalau dirinya sedang tidur. Ibunya bertanya kenapa tidak pergi menemui Yuyu dan menyuruhnya berkencan. Mendengar itu Sui mengaku punya sesuatu dan akan memberitahunya ketika dirinya pulang ke rumah untuk tahun baru Imlek. Ibunya menyuruh mengatakan sekarang kalau Sui benar-benar tidak menyukainya. Mendengar itu Sui langsung bilang benar-benar tidak suka yang itu. Kemudian ibunya akan membantunya mencari orang lain tapi Sui berdalih kalau sudah mengirimkan fotonya, namun ibunya sudah mengakhiri panggilannya. Xian bertanya apa ibunya mendorongnya untuk berkencan. Sui menyangkalnya karena ibunya memintanya untuk memilih seekor anjing. Xian bertanya jenis anjing apa yang dia suka. Sui mengaku lebih suka anjing yang patuh seperti anjing pedesaan Tiongkok. 真书意，念的真的让人很痛。那我分你一点止疼药。 Sui menyuruhnya pergi karena jam 3 sore ada rapat. Mendengar itu Xian menyuruh mengirim pesan jika ada yang salah dan langsung meninggalkannya. Sui terbangun dan dirinya merasa lapar, dan saat membuka pintunya, Ruoshan sudah di sana dan membuatnya bertanya mengapa ada di sini. Ruoshan mendengar kalau dirinya sakit jadi memeriksanya. Ruoshan bertanya apa dirinya benar-benar sakit dengan memeriksa kamarnya dan membuat Sui menyuruh jangan bicara omong kosong karena dirinya menstruasi. Kemudian ada yang mengetuk pintu dan membuat Sui berasumsi semua orang mengunjunginya, namun setelah membukanya, ternyata pelayan hotel sedang mengantar makanan yang dipesannya, namun Sui mengaku tidak memesannya. Pelayan hotel memberitahu makanan ini untuk nomor kamarnya. 谢谢。 Sementara itu Chen Sheng menyuruh Profesor Li menunggunya sebentar karena Xian akan datang sebentar lagi, namun Profesor Li memberitahu kalau nanti akan ketinggalan kereta. Tiba-tiba Xian datang dan langsung menyapanya dan meminta maaf telah membuatnya menunggu. Xian mengaku sudah lama mengagumi pencapaiannya dalam komunikasi Memwave dan ingin berbicara dengannya. Kemudian Xian menawarkan tumpangan sekalian ngobrol di jalan. 我们路上聊。 Menurut Ruoshan paman gadis itu sangat baik dan perhatian. Mendengar itu Sui memberitahu kalau dia terlalu perhatian. Karena dia mengirim orang untuk membawanya ke hotel lalu dia datang sendiri ke sini dan menemaninya sampai dirinya bangun. Menurut Ruoshan dia sedang dalam perjalanan untuk menjadi pacar yang sempurna. Sui beranggapan semakin baik dia padanya, semakin dirinya tidak nyaman dan juga kasihan padanya. Sui memberitahu saat mau berangkat ke Fucheng, Xingzhou mencarinya. Mendengar itu Ruoshan kesal dia mencari Sui dan mengira dia meminta kembali bersama. 不会是要求复合吧？ Sui mengaku tidak akan melakukannya. Hanya saja dia memberitahunya hari itu mengira Sui mendekati Xian untuk membalas dendam, bahkan Xingzhou berpikir seperti itu. Sui beranggapan jika Xian tahu tentang hubungannya dengan keponakannya, dia pasti akan berpikiran sama, daripada menunggu keponakannya memberitahunya dan membiarkan dia menebak-nebak, lebih baik memberitahunya dengan jujur dan jelas sekarang, namun Ruoshan melarangnya dan tidak setuju Sui melakukan itu. Ruoshan berpendapat Xian tidak akan menerimanya dan merasa dianiaya.
kemudian dia akan mengurangi kerugiannya dengan memutuskan hubungan dengan Sui. Sui mengaku kalau bersamanya sekarang karena dirinya benar-benar sangat menyukai Xian, namun menurut Ruoshan masalahnya apakah Xian akan mempercayainya. Ruoshan bertanya jika dirinya putus, apa yang terjadi dengan majalah digitalnya. Sui tahu konsekuensinya dan merasa dirinya tidak ingin menipunya lagi. Ruoshan beranggapan kalau sekarang waktunya tidak tepat dan menyuruhnya menunggu sampai Xian sangat mencintainya hingga dia tidak tega berpisah darinya, baru jujurlah padanya. Sementara itu Xian mengaku butuh bimbingan Profesor Li. Xian berharap Profesor Li dan laboratoriumnya dapat berkolaborasi dengan Lean untuk memecahkan masalah teknis ini. Profesor Li mengaku dirinya tidak terlalu percaya diri, namun dirinya dapat membawa timnya ke Lean untuk belajar dan bertukar pikiran, dan kemudian melihat apakah mereka dapat membantu. Mendengar itu Xian berterima kasih ke Profesor Li. Kemudian Sui mendapat telepon dari seniornya yang akan mengundangnya di pernikahannya bulan depan. Sui terkejut karena begitu cepat dan seniornya memberitahunya mereka sudah pacaran selama 2 tahun jadi menyuruhnya datang. Kemudian seniornya baru-baru ini melihat momen WeChat dan sudah tahu hubungannya dengan Xing Zhou sudah putus dan merasa tidak enak karena dirinya dan Xing Zhou berteman cukup baik saat kuliah. Mendengar itu Sui tidak ada masalah dan bisa mengundangnya karena ini masalah kita berdua. Kemudian seniornya memberitahu meneleponnya di pagi hari, tapi pacarnya saat ini sepertinya juga ada di sana mengatakan mereka datang bersama untuk menghadiri pernikahan dan itu sebabnya mengatakannya dulu ke Sui. Mendengar itu Sui mengaku tidak keberatan. Setelah forum selesai, Yu Yu melihat Qin Ziyu sedang mencatat dan langsung menyapanya. Melihat Yu Yu mendatanginya, Qin Ziyu tersenyum. Yu Yu bertanya apa sedang mencatatnya. Qin Ziyu memberitahu kalau Sui menyuruhnya membuat ringkasannya. Namun ada yang tidak dimengerti dan membuatnya bertanya ke Yu Yu dan dia langsung menjelaskannya. Qin Ziyu berterima kasih dan bertanya apa Guanji tidak bersamanya. Yu Yu memberitahu dia pergi awal karena ada yang diurus. Mendengar itu Qin Ziyu merasa dia sedang sibuk akhir-akhir ini dan ingin tahu apa yang sedang dia sibukkan. Kemudian Yu Yu berpamitan pergi. Qin Ziyu ingin memesan taksi online namun dia terkejut karena harus menunggu 40 menit. Yu Yu yang mendengarnya mengajaknya pergi bersama. Sementara di Hotel Bintang, Xian masih sibuk dengan pekerjaan, sementara Sui tidak bisa tidur dan mengirim pesan ke Xian walaupun sudah larut malam. Melihat Sui belum tidur, Xian bertanya kenapa belum tidur. Sui beralasan baru bangun tidur dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi menawarkan apa ada materi untuk dikerjakan dari Pak Qiu. Xian mengaku sudah malam apa ingin mengganggunya. Akhirnya Xian menyuruhnya berpakaian dan mengajaknya nonton. Membaca pesan dari Xian, Sui langsung senang. Saat sudah berada di bioskop, Sui memfoto tiket bioskop dan mengunggahnya di momen WeChat dan langsung mendapat komentar dari Yuling. Dia mengira sedang menonton bersama ayahnya saat jam segini. Bahkan Qin Ziyu juga berkomentar iri padanya karena ayahnya tidak punya waktu untuknya. Kemudian Xian like postingannya. Melihat Xian like postingan Sui, Qin Ziyu terkejut dan beranggapan pamannya pernah bekerja dengan Sui sebelumnya. Jadi tidak mengherankan jika dia memiliki WeChat miliknya. Tapi anehnya pamannya menyukai postingan saat larut malam. Ini tidak sesuai dengan logika perilaku biasanya dan menebak kalau pamannya diam-diam jatuh cinta pada Sui. Namun Qin Ziyu berpikir lagi dan mengira Sui menonton dengan Yu Yu. Kemudian Qin Ziyu merasa daripada menebak-nebak, ingin mencari tahu kebenarannya langsung dan pergi keluar. Saat ingin mengetuk kamar Yu Yu, Qin Ziyu berpikir jika Sui tidak bersama Yu Yu dan dirinya mengetuk pada jam selarut ini, dia mungkin akan membencinya dan membuatnya bingung. Kemudian ada telepon dari meja depan hotel memberitahu Yu Yu kalau ada seseorang yang berlama-lama yang terlihat di kamera pengawas di depan pintunya, jadi menyuruhnya mengunci pintu sebelum tidur dan menyuruh menghubungi mereka dan polisi jika dalam keadaan darurat. Kemudian Yu Yu langsung mengintipnya dan ternyata itu Qin Ziyu.
dan saat mau membuka pintunya, dia mengurungkannya. Guan Ji membuka pintunya dan mengatakan ke Qin Siyu karena dirinya diberitahu ada seseorang yang berlama-lama di depan pintunya dan ternyata itu Qin Siyu. Guan Ji bertanya kenapa tidak tinggal di kamarnya jam segini. Qin Siyu mengaku ada yang harus dilakukan. Mendengar itu Guan Ji menyuruhnya kembali ke kamarnya jangan membuat masalah. Qin Siyu menyindirnya karena berpakaian bagus pada jam segini dan mau kemana. Guan Ji memberitahu ada yang harus dilakukan dan jangan mengganggunya. Guan Ji langsung pergi. 你到底是不是在跟书一？ Guan Ji pergi ke kamar Ruoshan dan saat Ruoshan membuka pintunya, dia bertanya apa yang dilakukannya di sini. 我们聊聊好吗？ Sementara Sui yang nonton bersama Xian melihat adegan persis yang dilakukan Sui padanya karena menipunya, Sui bertanya-tanya jika Xian tahu yang sebenarnya, apakah dia akan bereaksi dengan cara yang sama. Guan Ji mengajak Ruoshan makan bersama dan menurut Guan Ji dirinya menghindarinya akhir-akhir ini, termasuk sekarang menghindari tatapannya. Mendengar itu Ruoshan merasa Guan Ji sudah melihatnya, kemudian Guan Ji tidak peduli dan mengatakan perasaannya kalau dirinya sudah menjadi bucin karenanya. Ruoshan menganggap kata-kata manisnya sudah mengalir begitu saja. Mendengar itu Guan Ji memberitahu kalau ini bukan pembicaraan dan mungkin tidak akan percaya apa yang dikatakan selanjutnya, bahwa saat melihat Ruoshan menghindarinya, Guan Ji sadar kalau dirinya peduli dengannya. Dia juga memberitahu serius memikirkan hubungan mereka, jadi memohon berhenti menghindarinya. Mendengar itu Ruoshan mengaku tidak akan menghindarinya lagi tapi sisanya Ruoshan perlu waktu untuk memikirkannya. 我们一起想。 Saat di mobil, Sui bertanya tentang film hari ini dan menurut Xian filmnya cukup bagus. Mendengar itu juga Sui berpikir begitu karena akhir cerita sangat indah. Xian memberitahu kalau pemeran utama pria berimajinasi karena pemeran utama wanita meninggal, dan akhirnya pemeran utama pria bunuh diri. Mendengar itu Sui terkejut dan membuat Xian bertanya apa ini benar-benar film yang ditonton. 都死了呢，这不是一部甜甜的走光了？呸，不是说打着互相救赎的噱头吗？欺诈！ Saat sudah sampai di Hotel Bintang, Sui melihat Ruoshan dan Guan Ji di sana dan membuat Sui ingin melepas tangan Xian namun Xian tetap menggandengnya. Alhasil Ruoshan yang melihat langsung memanggil Sui dan membuat Sui langsung melepas tangan Xian. 书一， Sui bertanya ke Ruoshan kenapa mereka bersama dan Ruoshan beralasan bertemu Tuan Guan. Mendengar itu Sui mengaku juga bertemu Pasi dengan menjauh dari Xian. Menurut Ruoshan bukan suatu kebetulan karena liftnya hanya satu jadi pasti akan berpapasan. Guan Ji memberitahu Xian mengaku suatu kebetulan karena perjalanan kembali setelah makan dirinya bertemu Nona Ruoshan. Mendengar itu Xian menyindirnya berpakaian rapi untuk makan malam sendirian. Guan Ji beralasan ingin mengajaknya pergi namun ternyata dirinya pergi sendirian di tengah malam dan Guan Ji mengajaknya naik ke atas. Xian langsung menoleh ke Sui. 又是这骇人的眼神，实验不会是生气了吧？ Qin Siyu mengaku harus tegas untuk saat ini dan mencoba mengirim pesan ke Yu Yu. Sementara itu Yu Yu melihat postingan Sui di WeChat. Kemudian dia mendapat pesan dari Qin Siyu kalau dia mengajaknya nonton film yang baru-baru ini dirilis. Bahkan Qin Siyu menceritakan alur filmnya dengan detail dan bisa berdiskusi setelah menonton filmnya. 接受新的讯息和知识，会之余还是要换换脑子啊。24小时发生的爱情，世界的人却意外走到了暂却永恒。 Qin Siyu beranggapan sudah membahas semua poinnya dan menurutnya Yu Yu adalah orang yang artistik dan dengan pedenya Yu Yu tidak akan menolaknya terlebih dahulu. Kemudian ada balasan dari Yu Yu kalau besok jadwalnya padat dan menyuruh Qin Siyu beristirahat lebih awal. Xian mengingat kembali saat Sui tidak berterus terang ke mereka dan beranggapan kalau Sui benar-benar tidak ingin orang lain mengetahui hubungan mereka. 不希望别人知道我们的关系。 Sui melihat sinopsis film lagi dan menurutnya sama dengan yang diceritakannya.
Kemudian dia mengirim pesan ke Xian kenapa membohonginya. Xian bertanya berbohong tentang apa, Sui memberitahu tentang akhir film itu tidak seperti itu. Xian bertanya kenapa dirinya tidak menonton filmnya dengan benar, mendengar itu Sui beralasan kalau dirinya saat itu melihatnya jadi tidak bisa fokus. Xian memberitahu kalau besok jam 9 pagi ada forum pertemuan puncak tentang teknologi nanochip dan mengajaknya pergi bersama. Keesokan harinya Yi Yang yang sudah berada di sana melihat Sui sendirian melihat brosur dan membuatnya menghampirinya. Yi Yang langsung menyapanya dan bertanya keadaannya sekarang dan Sui mengaku dirinya baik-baik saja. Yi Yang beranggapan kalau Sui meninggalkan forum kemarin, jadi akan membantunya menjelaskan kepadanya, namun tiba-tiba ada pesan dari Xian yang mengirim ringkasan forum, jadi Sui memberitahu kalau temannya sudah menyelesaikannya untuknya. Yi Yang mengajak pergi ke forum bersama, namun Sui lagi-lagi menolaknya dan beralasan beberapa konten teknis terlalu mendalam baginya. Yi Yang memberitahu di dalam forum nanti ada banyak pakar teknologi di industri nanochip. Yi Yang mengaku dirinya juga diundang untuk berbicara nanti. Kemudian Yi Yang memberitahu kalau ini sudah waktunya. Forum nanochip dimulai dan Yi Yang memulai dengan sambutannya. Kemudian saat MC mengaku beruntung juga mengundang pendiri Mingyu Yunchuang dan dia peduli dengan industri chip dan langsung memanggil Xian dan membuat Sui terkejut. Xian langsung memberikan sambutannya. Kemudian MC bertanya bagaimana Lean dan Dark Horse memandang persaingan di industri chip ini. Menurut Yi Yang dirinya dan Xian memiliki pandangan yang sama. Xian menambahkan kalau Lean dan Dark Horse berdedikasi untuk pengembangan chip dalam negeri. Jadi kalaupun ada persaingan, itu persaingan yang sehat. Xian mengaku Yunchuang merasa terhormat bekerja sama dengan Lean. MC bertanya ke Xian bagaimana jika Dark Horse mencapai terobosan terlebih dahulu. Menurut Xian terlepas pemimpin terakhirnya, Lean atau Dark Horse itu bermanfaat bagi konsumen, namun Xian menegaskan kalau Yunchuang masih percaya pada teknologi Lean. Setelah selesai forum, Qin Xiu menemui Yu Yu, namun dia tersenggol orang. Beruntung Yu Yu memegangnya. Kemudian Qin Xiu ingin mengajaknya makan siang bersama dan memberitahu kalau hanya makan siang dan bisa bekerja setelahnya. Mendengar itu Yu Yu menerimanya karena mengaku juga lapar. Xian bertanya apa yang dilakukannya. Sui memberitahu sedang meninjau pidato briliannya tadi. Kemudian Sui memujinya kenapa begitu tampan hari ini. Mendengar itu Xian memberitahu kalau sebelumnya juga tampan dan langsung mengajaknya makan siang. Tiba-tiba Yi Yang memanggil Sui. Yi Yang bertanya kenapa Xian begitu dekat dengan Sui. Mendengar itu Sui ingin bilang kalau Xian pacarnya. Namun Yi Yang menjawabnya duluan. Yi Yang memberitahu dirinya mengejar Sui dan mengaku serius. Yi Yang ingin mengadakan kompetisi yang beradab, baik dalam pekerjaan atau cinta dan dirinya yakin akan menang dengan indah. Xian mengaku kalau Yi Yang muda dan sangat percaya diri. Karena kuda hitam, Lean kini bersatu dan bertekad. Terlepas dari hasil kompetisi ini, dirinya mengaku sudah menang. Xian memegang tangan Sui, kalau dia tidak akan pernah menjadi alat tawar-menawar dalam kompetisi. Karena dia yang diinginkannya, dia juga berhak memilih orang yang disukainya. Yu Yu bertanya kenapa dirinya ingin mentraktirnya makan. Qin Xiu mengaku jawabannya sudah jelas karena Yu Yu selalu membantunya berkali-kali. Di samping itu makan bersama bisa mendekatkan dua orang. Yu Yu memberitahu kalau dirinya setengah muridnya jadi wajar kalau membantunya. Jadi menyuruh jangan terlalu memikirkannya. Namun Qin Xiu beranggapan separuh dirinya yang lain ingin selalu makan bersamanya dan lain kali ingin mentraktirnya makan malam. Tapi Yu Yu menolaknya. Saat makan siang, Sui terpesona dengan apa yang dilakukan Xian tadi ke Yi Yang dan membuatnya terus melihat Xian. Kemudian Sui bertanya bisakah Chen Kang bangkit kembali. Xian berpikir realistis kalau Lean akan kalah dan investasi Yunchuang juga akan gagal. Namun dirinya mengaku pernah di situasi sulit seperti ini, jadi sekarang sudah mampu untuk kalah dan akan bangkit kembali dengan memegang tangan Sui. Sui memberitahu dirinya sudah memilikinya sekarang, jadi Sui akan selalu hidup bersamanya.
sukses atau gagal akan dihadapi bersama. Sui mengaku walaupun penghasilannya tidak besar, tapi masih bisa seperti orang biasa dan cukup untuk menjalani kehidupan bersamanya. Xian menyuruhnya jangan khawatir karena dirinya tidak akan kehilangan mobil yang Sui suka, karena itu hadiah dari ayahnya saat memulai bisnis dan sangat menghargainya. Di saat Ruoshan akan pulang, Guanji bertanya apa dirinya akan kembali. Ruoshan memberitahu sudah mempunyai banyak bahan dan Guanji bertanya kenapa tidak memberitahunya. Di saat Ruoshan ingin mengatakan sesuatu, Qin Shiyu memanggil Guanji dan membuat Ruoshan tidak jadi mengatakannya dan menyuruh untuk menjalankan mobilnya. Ruoshan mengajak Sui pulang bersama saat liburan majalah, dan Sui memberitahu akan melihat jadwalnya dulu, kemudian Sui melihat tanggal 28 Desember. Melihat itu Xian bertanya apa ada rencana untuk pulang, mendengar itu Sui memberitahu kalau Ruoshan mengajaknya pulang bersama. Xian memeriksa jadwalnya dan mengaku bebas pada hari itu, jadi akan mengirimnya pulang. Sui memberitahu kalau membawa barang yang banyak saat pulang. Xian mengaku kalau semua barangnya pasti muat. Xian mengadakan rapat dan memberitahu dewan-dewan kalau memilih Juhe untuk investasi berikutnya. Mendengar itu Tuan Zhang beranggapan memilih Juhe daripada Zanlan seperti kehilangan hutan demi pepohonan. Yu Yu menyuruh melihat laporan di halaman 11 yang menjelaskan tentang Juhe. Xian menekankan kalau Juhe adalah manfaat terbesar yang dibicarakannya. Kemudian Xian bertanya ke Chen Sheng berapa kali dirinya mengisi daya mobilnya saat perjalanan pulang. Chen Sheng memberitahu 3 kali. Xian memberitahu 3 kali itu adalah ruang tersisa untuk Juhe. Itu juga merupakan ruang yang tersisa untuk mereka. Xian beranggapan sudah hampir tahun baru, jadi menyuruh Chen Sheng membeli beberapa barang tahun baru dan mengirimkannya ke Chen Kang dan Lean. Xian juga menyuruh membeli pernak-pernik tahun baru untuk keluarga juga. Qin Shiyu memberikan ringkasan konferensi chip dan menurut Sui setelah meninjaunya tidak ada masalah. Kemudian Sui menyuruh sebelum liburan untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang baterai Juhe dan berikan kepadanya secepatnya. Qin Shiyu langsung mengeluh karena satu-satunya tenggat waktu terakhir adalah sebelum tahun baru. Mendengar itu Sui boleh memberikannya saat tahun baru namun Qin Shiyu akan melakukannya sebelum tahun baru. Yuling mengajak Sui ke pertemuan. Melihat Yuling akhir-akhir ini jauh lebih baik, Sui bertanya sudah berapa lama Yuling seperti itu. Nan memberitahu kalau dia seorang rubah. Cepat atau lambat dia akan memperlihatkan ekornya. Kemudian ada pesan dari Xian ingin mengajaknya makan malam, namun Sui tidak membalasnya. Sui mengirim pesan suara ke Xian memberitahu kalau tadi sedang rapat dan sekarang lembur kerja dan tidak tahu sampai jam berapa dirinya akan selesai bekerja. Ruoshan meneleponnya dan bertanya dirinya ada di mana. Sui memberitahu sedang lembur sekarang. Merasa suasana hatinya sedang buruk Ruoshan bertanya ada apa. Sui memberitahu sebenarnya Xian mengajaknya makan malam namun dirinya sedikit takut. Mendengar itu Ruoshan bertanya apa yang ditakutkan. Sui beranggapan kalau Xian akan bersikap baik padanya. Takut dia akan mengetahuinya. Takut menyakiti perasaannya. Ruoshan beranggapan kalau Xi ingin memberitahunya. Menurut Sui jika takut jangan mengatakannya sekarang, namun menurut Sui jika dirinya tidak mengatakannya, cepat atau lambat dia akan mengetahuinya dari keponakannya, pada saat itu. Ruoshan menyelanya pada saat itu dia pasti sudah jatuh cinta padanya. Ruoshan memberitahunya saat hubungan belum stabil memberitahu dia bahwa telah menipunya, hanya akan merusak hubungannya, apakah bersedia kehilangan dia karena ini? Ruoshan menyuruh melakukan lebih banyak untuk memperkuat hubungannya dan jangan terlalu memikirkan hal-hal ini untuk saat ini.